Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwanul iman, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam yang Allah Subhanahu wa taala titipkan di dalam hati kita. Hati ini jamaah sekalian selalu berbolak-balik, ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa agar hati kita ditetapkan di atas keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini di atas agama dan ketaatan kepadamu. Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya dan seluruh umatnya hingga hari kiamat nantinya. Ikhwatal iman, a'azakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita duduk bersama di tempat yang dimuliakan ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ya, sehingga para ikhwah, para santri, ya, kaum muslimin dan muslimat, ketika kita duduk di tempat yang seperti ini, maka hakikatnya kita sedang menunaikan salah satu kewajiban kita, ya, yaitu belajar ilmu agama. Dan ini untuk para santri, ya, antum serius belajar, ya, jangan main-main. Kalau misalnya antum sakit, kemudian sakitnya masih bisa dilawan, masih bisa dikendalikan, ya, jangan tidur-tidur saja di kamar. Nanti antum rugi. Dan penyesalan itu di akhir. Ya, penyesalan itu di akhir. Dan di antara bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua adalah ketika ada orang yang tidak mau belajar. Ya, malas-malasan. Sakit sedikit, tidur. Tidak datang ke pengajian, ke majelis ilmu. Ini di antara bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua. Antum dibiayai mahal-mahal oleh orang tua, ya, antum harus serius belajar, dilawan merasa malasnya, ya. Kalau hanya sakit-sakit biasa, lawan, ya. Kalau demam tinggi mungkin ya ditolerir, tapi kalau sakit biasa itu dilawan yang begitu. Ya. Baik, ikhwatal iman, a'azakumullah. Kita lanjutkan pengajian kita. Sebelum saya masuk kepada pembahasan, beberapa hari yang lalu ada tokoh Nasara yang meninggal dunia. Kemudian ada orang-orang yang mengucapkan belasungkawa, ada yang mendoakan di antara kaum muslimin. Ya. Dan ini di antara hal yang keliru jamaah sekalian, kalau orang kafir itu didoakan setelah dia meninggal dunia. Ingat ya, setelah dia meninggal dunia. Ya. Tapi kalau dia masih hidup, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan dua orang kafir agar keduanya diberikan hidayah oleh Allah untuk masuk ke dalam agama Islam, yaitu Abu Jahal sama sama Umar bin Khattab, ya. Jadi Nabi SAW pernah mendoakan Abu Jahal dan Umar bin Khattab agar keduanya masuk Islam atau salah satunya. Nabi mengatakan, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, muliakan Islam dengan
salah satu dari dua Umar, yaitu Umar bin Khattab. Kemudian yang kedua adalah Abu Jahal, ya. Abu Jahal. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah itu kepada Umar bin Khattab. Nah, ini sebelum dia meninggal dunia, ya. Ketika dia masih kafir, maka seorang kafir boleh didoakan, ya Allah kasih dia hidayah, ya Allah masukkan dia ke dalam agama Islam. Tapi seorang ketika sudah meninggal dunia, maka tidak boleh didoakan. Ya, yang sering kita sampaikan adalah kalau bisa dikata orang kafir terbaik di dunia. Siapa itu? Ya, Abu Thalib. Ya, orang kafir terbaik di dunia. Kalau mau dibilang orang kafir, ada yang menguasai, mungkin ini orang kafir terbaik. Itu Abu Thalib. Karena Abu Thalib yang ditolong itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi orang nomor satu di dunia yang ditolong. Yang tidak ada satupun makhluk bisa masuk ke dalam surga kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali membukanya. Nah, itu yang ditolong oleh Abu Thalib. Seringkali orang mengatakan, wih kasihan ini si Paulus misalnya, ya kalau dia masuk ke neraka, wih baiknya dia waktu dia masih hidup. Banyak orang yang ditolong, banyak orang yang dikasihi, dibantu dan seterusnya. Maka kita katakan, ya orang kafir terbaik adalah Abu Thalib. Tidak ada yang mengalahkan itu dari sisi bantuan mendukung dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan diantara sebab tegaknya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebabnya Abu Thalib. Tapi semua yang dilakukan ini bermanfaat atau tidak? Tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya. Ketika dia sudah meninggal dunia, maka Nabi mendoakan. Ya, Nabi doakan agar Abu Thalib itu dimasukkan ke dalam surga, diampuni dosa-dosanya. Ternyata turun firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Hidayah ada dua. Yang pertama hidayah apa? Itu sudah lupa. Hidayah apa yang pertama? Ada di antara antum di sini namanya. Hidayah apa? Hidayah apa namanya? Hidayah apa namanya? Hidayatul irsyad. Yang kedua, ada dua di sini saya lihat namanya ini. Ya, hidayatul taufik, ya. Hidayatul taufik ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayatul irsyad ya dari kaum muslimin, dari ustadz, dari teman-teman yang kasih arahan-arahan, ini tidak boleh ya, ini yang boleh ya. Itu namanya hidayah. Ya. Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Maksudnya di sini hidayah apa? Hidayah taufik. Karena itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Turun firman Allah Subhanahu wa taala juga, maka lin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak layak seorang nabi, orang-orang beriman memohonkan ampun kepada orang-orang musyrik. Setelah jelas bahwa orang musyrik tersebut tempat kembalinya adalah neraka jahim. Yang dimaksud di sini adalah Abu Thalib. Ya. Sehingga kalau orang kafir sudah meninggal dunia, tidak bisa didoakan, ya Allah ampuni dia, tidak bisa. Ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Ya Allah baik sekali dia dulu. Kasihnya luar biasa, sayangnya kepada manusia, berbaginya tidak ada batasnya. Tapi semua itu tidak ada manfaatnya jamaah sekalian. Karena dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa didoakan. Adapun ketika dia masih hidup, ya dia masih hidup, dia butuh pertolongan. Selama bukan untuk memerangi kaum muslimin, maka kita tolong. Ya, dia sakit boleh untuk dijenguk. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi anak Yahudi yang sakit. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya gulam aslim. Ketika Nabi masuk ke rumahnya, Nabi berkata kepada orang Yahudi tersebut, wahai anak kecil, masuklah ke dalam agama Islam. Fanadhara ila abihi, kemudian anak kecil ini lihat ke ayahnya, takutnya ayahnya marah. Jadi dia minta izin. Kata ayahnya, ati' Abul Qasim. Taati Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Nabi Muhammad SAW. Karena di antara anaknya Nabi adalah Qasim. Ya, tapi dia meninggal dunia.
Ya. Maka anak ini masuk ke dalam agama Islam. Dia bersyahadat. Ketika Nabi keluar dari rumahnya, Nabi mengatakan, Alhamdulillahilladzi anjahu minan nar. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan anak tersebut dari api neraka, ya. Jadi kalau sudah meninggal dunia tidak boleh ucapkan ya Allah kasih dia, ya ampunilah dia, ya Allah masukkanlah si paus ke dalam surga. Tidak bisa. Seorang muslim tidak boleh ragu dengan agamanya. Tidak boleh karena humanity, karena kemanusiaan. Ini kadang orang terkecoh di sini. Wih, baiknya dia, wih, luar biasanya dia, masa kau bilang dia? Ya tidak bisa. Itu sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik ikhwatal iman a'azzakumullah, biasanya orang terkecoh di situ ya, di masalah kemanusiaan, ya, sehingga tidak bisa membedakan mana yang masalah kekafiran, masalah iman. Ya, ini sudah tidak bisa dibedakan biasanya. Sehingga kita sebagai umat Islam harus yakin inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islam dina, ya, ghairul islami dina fala yuqbala min. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan pernah diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia akan menjadi orang-orang yang merugi di hari kiamat nantinya. Baik ikhwatal iman azakumullah, kita lanjutkan pengajian kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani." Ya. Pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan. Di sini Allah mengatakan hadhihi. Hadhihi. Padahal di sini sabilun. Apa maksudnya dari sabil ini? Kemarin ada dua. Yang pertama, ya, apa? Ya, thariqah, ya, jalan. Atau yang lain? Sunnatun, ya. Ya, sunnah. Ya, sunnah. Kemudian ad'u ilallah, saya mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mengajak, ya, itu ada dua. Yang mengajak kepada kebenaran ada dua. Ada yang mengajak kepada Allah, ya, kepada Allah. Ada yang kepada selain Allah. Artinya dia mendakwakan kebenaran, tapi dia ajak orang-orang untuk mengikuti dirinya, kelompoknya, organisasinya, yayasannya. Sehingga Allah tegaskan di sini, ad'u ilallah, saya mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini perkataan yang bagus dari Syekh Utsaimin. Beliau mengatakan, fada'i ilallahi ta'ala huwal mukhlis alladhi yuridu ayyusul an-nasa ilallahi ta'ala. Orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang ikhlas, yang ingin menyampaikan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ingin agar manusia itu sampai kepada Allah, ibadahnya sampai, ya, niatnya sampai. Wadda'i ila ghairihi, adapun orang yang mengajak kepada selain Allah Subhanahu wa taala, qad yakunu da'iyan ila nafsihi. Kadang-kadang dia mengajak kepada dirinya sendiri. Yad'u ilal haqqi li ajli ay yu'azzam bainan nasi wa yuhtaram. Dia mengajak kepada kebenaran, tujuannya agar dia dimuliakan dan dia dihormati. Nah, ini tujuan-tujuan yang fasidah, ya. Tujuan-tujuan yang rusak jamaah sekalian ketika seorang berdakwah di tengah umat. Ya, hendaknya seseorang itu dia ikhlaskan niatnya, kemudian dia ajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di sini disebutkan ud'u, ajaklah manusia. Ini ilmu manusia bertingkat-tingkat. Ya, ada orang yang skalanya itu dia hanya bisa mendawai keluarganya. Ini skala minimal sudah. Karena Allah mengatakan, ya, di dalam Al-Qur'an, qu anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan diri kalian, kemudian keluarga kalian dari api neraka. Ini lingkup dakwah yang paling kecil jamaah sekalian. Dan ini lingkup yang paling awal harus diterapkan di masyarakat. Jangan sampai kita mendakwai orang lain, tapi di sisi lain keluarga kita ditinggalkan. Ya, jadi ingat ya firman Allah Subhanahu wa taala. Surat apa tadi ya? Apa tadi bunyinya? Qu anfusakum
Ya, anfusakum, diri sendiri, diri kalian, kemudian keluarga. Wa anfusakum wa ahlikum naro. Diri sendiri dulu didakwai jamaah sekalian. Jadi perbaiki amalannya, jangan sampai kita punya ilmu tapi tidak diamalkan. Dan ini seperti yang difirmankan oleh Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, seperti orang-orang Yahudi yang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Dan juga kita tidak boleh seperti orang Nasara. Orang Nasara gimana kemarin? Tidak punya ilmu tapi beribadah. Ingat ya, ini setiap sholat kita baca ini. Ya, setiap sholat kita baca, jangan sampai kita seperti orang Yahudi. Yahudi punya ilmu tapi tidak diamalkan. Nasrani tidak punya ilmu tapi dia beramal. Orang Muslim di antara keduanya, yaitu dia punya ilmu kemudian dia amalkan. Minimal jamaah sekalian untuk diri sendiri dulu. Kemudian kita merambah kepada keluarga. Kemudian ketiga, masyarakat, ya, masyarakat. Jadi ini lingkupan dakwah dan sesuai dengan tingkatan keilmuan masing-masing, ya. Baik. Kemudian jamaah sekalian, ala basiratin, ya, di atas basirah, di atas ya ilmu syar'i. Dan basirah di sini yang dimaksud ada 3. Yang pertama ilmu, kemudian yang kedua, kemudian tentang apa? Ya, tentang jamaah, Kemudian yang ketiga, ya metode, ya metode dakwah, ya. Karena Nabi mengatakan kepada Mu'adz, innaka sata'ti qauman ahla kitabin. Sesungguhnya engkau akan mendatangi ahli kitab. Jadi Nabi sudah tahu duluan yang didatangi adalah ahli kitab. Berarti Nabi tahu siapa yang akan mau didatangi. Maka Nabi kasih tahu kepada Mu'adz, innaka sata'ti qauman ahla kitabin. Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari kalangan ahli kitab, ya, ahli kitab. Baik. Hadza khalas, ya. Baik, kemudian jamaah sekalian, perhatikan hadis yang ada di atas. Ini hadis tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal menuju ke negeri Yaman. Antum lihat dulu di sini petanya biar ada gambaran, ya. Dan saya sering katakan kepada para jamaah sebelum umroh itu baca dulu sejarah, baca sirah nabawiyah agar ada gambaran. Ketika kita misalnya city tour, maka kita diperlihatkan, oh ini ketika perang Khandaq, ini ketika perang Hunain, ini dan seterusnya, ya. Jadi ada gambaran. Jadi di sini jamaah sekalian, ini Madinah. Sini Madinah. Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke daerah Yaman, yaitu ke San'a di sini. Ini Yaman ini. Jadi ini batas negara. Ya, ini Yaman. Jadi Yaman sama Saudi itu sebagian orang Saudi mengatakan kami itu bersaudara. Karena apa namanya? Mereka kalau masuk Saudi kadang dimudahkan, ya, orang Yaman tersebut. Jadi Nabi SAW mengutus dari Madinah menuju ke Yaman. Adapun Abu Musa al-Ash'ari juga diutus oleh Nabi, tapi dia menuju ke daerah Aden. Ini Aden di sini. Ya. Jadi ini San'a ke sini, kemudian Abu Musa al-Ash'ari ke Aden. Ya. Baik, Nabi SAW mengatakan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitabi. Sungguh kamu akan mendatangi orang-orang ahli kitab. Siapa yang dimaksud ahli kitab di sini? Ya, Yahudi dan Nasrani. Kalau disebut ahli kitab, maka yang disebut itu adalah kitab Taurat dan kitab Injil. Ingat ya, kitab Taurat sama Injil. Injil ini untuk agama apa? Taurat untuk agama apa? Yahudi. Injil Nasrani. Sehingga mereka disebut dengan ahlul kitab. Ya, ahlul kitab. Ya. Baik. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Maka yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah.
La ilaha illallah. Rukunnya ada dua. Yang pertama, Karim. La ilaha illallah. Rukunnya ada dua. Ya, Karim. Yang pertama, an-nafyu. Yang mana itu yang nafyu di sini? Coba lihat itu di atas yang besar itu. Mana yang nafyu di situ? Jangan semuanya. Rukunnya ada dua. Yang pertama, an-nafyu. Yang kedua apa? Isbat. Mana isbat di situ? Mana yang nafyu? Nah, la ilaha ya. Ingat ya, nafyu itu meniadakan. Sidang isbat artinya sidang menetapkan. Ya, biar antum cepat ingat ya. Isbat artinya menetapkan. Yang ditetapkan Allah. Yang dinafyukan, yang ditiadakan adalah seluruh Tuhan yang ada. Jadi ini la ilaha, ya, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan. Ini sudah. Ini namanya nafyu. Nafyu artinya peniadaan, dihilangkan semuanya Tuhan. Setelah itu diisbat illallah, kecuali siapa? Kecuali Allah. Itu namanya isbat. Ya, antum ingat saja sidang isbat. Kalau ingat itu, ya insyaallah paham. Oh, an-nafyu ini al-isbat illallah, ditetapkan yang berhak disembah hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada yang lainnya, ya. Jadi la ilaha illallah ini nafyunya ini isbatnya, ya, isbatnya. Atau jangan lupa ya, kali ini tauhid ini kita belum masuk kepada, ya, apa namanya, syarat la ilaha illallah, kemudian nawakidnya, pembatalnya, ya. Cuma dua saja dulu kita bahas ya. Baik, kemudian jamaah sekalian, jadi yang pertama yang ini adalah la ilaha illallah. Wa fi riwayatin ayyuhirullah, ya, agar mereka itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Kalau mereka sudah bersyahadat, maka ya perintahkan kepada mereka untuk melaksanakan salat. Ingat ya, yang pertama syahadat. Yang kedua salat, ya. Dan ingat jamaah sekalian, ini salat jangan ditinggal ya. Salat ini dosanya besar, lebih besar dosanya daripada berzina. Ya, lebih besar dosanya daripada minum khamar, ya, daripada mencuri, daripada korupsi, ya. Karena Nabi SAW mengatakan, al-ahdu baina al-muslim wal kafir tarkus shalah. Perbedaan antara muslim dan kafir adalah meninggalkan salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat 5 waktu maka dia kafir. Ya, dia kafir. Di sini Nabi SAW tidak merinci jamaah sekalian. Apakah dia meninggalkan tahawunan karena mengingkari kewajibannya, atau takasulan, atau karena dia malas. Pokoknya Nabi mengatakan siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja maka dia kafir. Perhatikan dosa yang lain. Kata Nabi, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Jauhi 7 dosa yang membinasakan. Di antaranya adalah zina. Tapi Nabi SAW tidak mengatakan siapa yang berzina maka dia kafir. Kan begitu. Siapa yang mencuri dia kafir, tidak. Nabi cuma menjelaskan ini zina, ini mencuri, ini ya memukul orang lain, ini dosa besar. Kan begitu. Tapi Nabi SAW tidak pernah mengatakan dosa-dosa ini mengeluarkan dari agama Islam, ya. Jadi khilafnya di antara para ulama di situ jamaah sekalian, ya. Kenapa salat ini, meninggalkan salat 5 waktu lebih besar dosanya daripada dosa-dosa yang tadi? Karena hadis siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja maka dia kafir. Adapun dosa yang lain, Nabi tidak pernah mengatakan demikian. Siapa yang berzina dia kafir, siapa yang mencuri dia kafir, tidak pernah. Nabi cuma menjelaskan ini dosa-dosa besar, ya. Baik, ikhwatal iman, azakumullah. Kemudian, ya, fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan. Kalau misalnya mereka sudah lakukan itu, maka beritahu mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan juga shadaqatan, ya. Shadaqatan di sini maksudnya adalah apa? Zakat, ya. Maksudnya adalah zakat, ya.
Dan disebutkan di dalam Al-Qur'an, khudh min amwalihim shadaqatan, ya. Ambillah harta mereka sebagai sedekah. Maksudnya sebagai apa? Sebagai zakat, ya, sebagai zakat, ya. Nah, zakat ini diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang miskin mereka. Ya, orang miskin mereka. Nah, kalau disebut dengan miskin, maka orang fakirnya juga masuk, ya. Jadi ini disebut dengan idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau disebut satunya, maka mencakup dua-duanya. Ya, mencakup dua-duanya. Kalau salah satunya yang disebut. Kalau disebut dua-duanya, maka yang satu berbeda dengan yang satu. Antum paham enggak maksudnya? Ya. Misalnya tentang masalah iman dan Islam. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, qalatil a'rabu amanna. Orang Arabi, orang Badui mengatakan kami sudah beriman. Kami sudah beriman. Ulam tu'minu, katakan kalian belum beriman, tapi kalian baru berislam. Sehingga di sini iman dan Islam itu berbeda. Paham di sini ya? Iman dan Islam itu berbeda, ya. Jadi ini disebut dengan, kalau dia disebut salah satunya maka ijtama'ah, berkumpul. Kalau dua-duanya disebut, maka yang satu beda, yang satu beda. Ya, kalau disebut fakir miskin, maka fakir beda, miskin beda. Apa bedanya kemarin fakir sama miskin? Entah. Kalau miskin berapa kali dia bisa makan? Kalau fakir satu atau dua, ya. Dan dia tidak punya tabungan, ya. Antum masuk fakir atau miskin? Ya. Atau kaya, ya. Baik. Kemudian jamaah sekalian, di sini zakat yang dimaksud ada dua. Ya, yang pertama zakat fitri, kemudian yang kedua zakat harta, ya, zakat mal. Zakat harta atau zakat harta dan zakat mal. Dan ingat jamaah sekalian, zakat fitri dia dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Kalau zakat harta syaratnya dua. Yang pertama haulnya berapa tahun? 1 tahun. Kemudian yang ini nisabnya sampai. Yaitu kalau emas 85 apa ini? Gram atau kilogram? Gram. Coba harga emas sekarang berapa ya? Coba. Harga emas berapa sekarang? 2 juta. Kali berapa? 2 juta? Ya, 2 juta, ya. Berapa ini? Berarti 170 juta. Berarti kalau uang antum 170 juta dan itu bertahan 1 tahun, ingat ya, bertahan 1 tahun dalam hitungan bulan Hijriah. Ya. Maka harus dikeluarkan zakatnya. Ya, dibagi 40. Berapa tuh? Zakatnya 4.250.000. Ingat ya, berapa tadi? 2,5% itu sama dengan 1/40. Jadi 2,5% ini sama dengan 1/40. Jadi bagi 40 saja. Ya, jadi bagi 40. Jadi zakatnya 4.250.000. Antum lihat-lihat ya, hitung-hitung harta antum. Ya, jangan sampai ternyata sudah 200 juta dan tidak pernah dikeluarkan zakatnya. Apalagi sekarang, ini sekarang lagi marak investasi apa? Investasi emas. Ya. Ini yang sampai ada yang punya 1 kilo di sini, kemudian sudah sampai haulnya 1 tahun tidak dikeluarkan zakatnya. Ya, harus dikeluarkan zakatnya. Ya. Baik zakat. Kemudian jamaah sekalian, Nabi SAW mengatakan, fa inhum ata'uka lidzalika, kalau mereka mentaatimu, fa iyyaka wa karaima amwalihim, hati-hati dengan kemuliaan harta mereka, ya. Wattaqi da'watal mazlum, kemudian hati-hati dengan doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala.
Di sini jamaah sekalian, ketika orang itu mengeluarkan zakat, misalnya zakat ternak misalnya, ya, misalnya dia punya sapi 5, kemudian dikeluarkan zakatnya, itu terserah dia mau ambil yang mana. Ya kita tidak boleh datang, saya harus ambil yang ini, yang paling bagusnya. Tidak bisa. Terserah dia, yang penting dia keluarkan zakatnya. Kalau misalnya diambil yang terbaik, kemudian dia tidak ridho, maka di sini namanya zalim. Kata Nabi, fattaqi da'watal mazlum. Hati-hati dengan doanya orang yang terzalimi. Karena tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berdoa, doanya mustajabah. Jadi ya, doanya orang yang terzalimi adalah doa yang mustajabah. Ya, sehingga hati-hati jamaah sekalian kalau kita menzalimi orang lain, ya. Ya, segera minta maaf, ya. Kata Nabi SAW, "Man kana lahu mazlamatun li akhihi", siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya, maka hendaknya dia meminta kehalalan, meminta maaf sebelum datang hari kiamat yang tidak bermanfaat dinar dan dirham. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kita sebutkan faidah terkait masalah ini ya. Ya, terkait masalah wajibnya seorang itu berdakwah, kemudian ikhlas dalam berdakwah ya. Kemudian basirah itu ya adalah bagian dari kewajiban ya, bagian dari kewajiban. Ini sudah kita sebutkan semua ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir, matan yang terakhir. Baik. Ini agak panjang ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalur sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat perang Khaybar bersabda, "La'utiyanna ar-rayata godan rajulan yuhibbullah wa rasulah." Saya akan memberikan bendera komando besok untuk orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Kemudian fabatan nas yakuduna lailatahum, maka kaum muslimin itu begadang di malam hari. Mereka ingin mengetahui siapa yang dimaksud ini. Jadi Nabi mengatakan saya akan memberikan bendera ya komando perang untuk besok hari. Ayyuhum yu'taha, siapa yang akan diberikan oleh Nabi SAW? Falamma asbahu, ketika masuk waktu pagi, godau ala Rasulillah SAW kulluhum yarju ayyu'taha. Ya, para sahabat mendatangi Nabi SAW dan semua sahabat berharap agar dia mendapatkan bendera tersebut. Ya, menjadi komando dalam peperangan di perang apa tadi? Perang apa tadi? Ya, perang Khaybar ya. Perang Khaybar. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, jadi ketika para sahabat sudah berkumpul semuanya, mereka mengatakan, Nabi mengatakan, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Mana Ali bin Abi Thalib? Faqila huwa yashtaki ainaih. Ya, maka dikatakan bahwa matanya sedang sakit. Matanya sedang sakit. Fa arsalu ilaihi fa utiya bihi. Maka mereka mengirim orang-orang untuk menjemput Ali, kemudian didatangkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa basaqa fi ainaihi. Maka Nabi sallallahu meludah di matanya Ali bin Abi Thalib, di kedua matanya. Wada'alahu. Apa artinya wada'alahu? Ya, Nabi doakan. Antum bedakan ya, da'a lahu sama da'a alaihi. Ya. Da'a lahu sama da'a alaihi. Ya, alaihi. Ini doa apa ini? Doa kebaikan. Kemudian ini doa kebalikannya. Ini doa keburukan, ya. Doa keburukan. Fabaro'ah, maka matanya Ali yang tadi sakit sembuh langsung. Dan ini diantara mujizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ka'allam yakun bihi wajah, seakan-akan tidak ada sakit sebelumnya. Ya, fa'atahu ar-rayata. Kemudian Nabi SAW memberikan bendera komando kepada Ali bin Abi Thalib. Faqal unfudh ala rusulik hatta tanzila bisahatihim
majulah ke depan sampai engkau berada di tempat mereka. Kemudian tsumma du'uhum ilal Islam, ajaklah mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim, kabarkan kepada mereka apa-apa yang wajib untuk mereka, min haqqillahi ta'ala fi, dari hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini bagus ya Mas sekalian. Ini motivasi bagi kita semua para dai, ya, para ikhwah untuk berdakwah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau fa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Engkau Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantaramu, itu lebih baik daripada unta merah. Saya ulang ya, ini bagus ya. Hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan, engkau ya, atau Allah memberikan hidayah, Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantaramu, maka itu lebih baik dari apa tadi? Ya, unta merah, ya. Unta merah. Ini kendaraan yang mewah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi subhanallah, orang misalnya berdakwah, kemudian dia ajak kaum muslimin untuk sholat. Kemudian dia sadar ternyata ini kewajiban. Kemudian dia sholat terus, maka ini lebih mulia, lebih berharga daripada unta merah, ya. Sehingga ini berdakwah jamaah sekalian, minimal kepada keluarga, kepada anak, kepada istri, mereka dapat hidayah karena kita, ya, disebabkan kita, maka itu lebih baik daripada unta merah, ya. Ini coba lihat bahasanya ya. Saya kembali kepada hadis yang tadi. Kata Nabi SAW, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang, ya, bika, melalui perantaramu, ya. Sehingga di sini jemaah sekalian pelajaran yang besar. Orang itu tidak boleh mengatakan gara-gara saya. Tidak boleh. Orang misalnya rajin sholat, oh gara-gara saya itu, saya datang ke rumahnya ceramah habis-habisan. Tidak boleh begitu. Ini Nabi sudah mengatakan, Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantaramu. Kamu hanya sebagai apa? Perantara saja. Adapun hidayah dari tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini sebenarnya hidayah itu taufik, ya. Kata Nabi, khairul laka min humrin na'am, lebih baik daripada unta merah. Baik ikhwatal iman a'azakumullah, di sini ada beberapa pelajaran dalam hadis ini. Yang pertama, adalah mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mujizat beliau adalah beliau menyembuhkan Ali bin Abi Thalib, ya, kedua matanya Ali bin Abi Thalib, dan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak terjadi dalam sejarah. Ya, Nabi menyembuhkan, ya, tadi Ali bin Abi Thalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah makanan yang hanya cukup untuk beberapa orang, 2 atau 3 orang, tapi ternyata cukup untuk para penggali Khandaq, para penggali parit yang disebut dengan perang Khandaq. Dan jumlahnya ketika itu 1000 orang. Ya, jadi itu periuknya kecil, ya, kecil. Ya. Kemudian hanya cukup untuk 2 atau 3 orang. Ternyata Nabi SAW memanggil seluruh sahabatnya. Ya. Kata Nabi SAW, inna Jabir da'akum ila ta'am. Sesungguhnya Jabir memanggil kalian untuk makan. Padahal istrinya Jabir itu berpesan kepada Jabir, katakan kepada Nabi, ajak saja 2 atau 3 orang. Ternyata ketika Jabir datang kepada Nabi, Nabi bilang, kamu pulang, terus itu makanan jangan diangkat sampai saya datang. Kemudian Nabi iklankan, inna Jabir da'akum ila ta'am. Sesungguhnya Jabir mengajak kalian untuk makan-makan. Ya, maka Jabir selang, kaget, karena itu tadi makanan cuma untuk 2 atau 3 orang saja. Nah, ini 1000 orang yang mau datang. Tapi pesannya Nabi SAW, jangan angkat makanan itu sampai saya datang. Sampailah di rumahnya, kemudian Jabir bilang, sudah habis kita. Ya,
Kata Nabi SAW, dipanggil semua yang 1000 itu. Kata istrinya, apa pesannya Nabi SAW? Ah, ini cerdasnya istrinya ya, cerdas sekali. Dia bilang, apa pesannya Nabi? Jadi dia tidak kaget, yang kaget si Jabir. Ya, apa pesannya Nabi? Kata dia, Nabi berpesan jangan diangkat sampai Nabi yang datang. Maka ketika Nabi datang jamaah sekalian, dibagi-bagi untuk 1000 orang dan itu cukup. Dan masih ada di dalam periuk seakan-akan belum diambil sebelumnya. Ini diantara mujizat Nabi SAW. Ya. Masya Allah. Baik jamaah sekalian ya, antum berdakwah ya. Kemudian antum jangan sematkan dakwah itu kepada diri sendiri ketika dakwah itu sukses. Semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdakwah, ya kita berdakwah ilallah. Ya, la ila ghairihi. Kita tidak berdakwah di atas kelompok, tidak berdakwah di atas karena sekolah ya, karena yayasan ya. Tidak, kita berdakwah lillahi azza wa jalla. Dan kita berharap pahala yang besar di sisinya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai sini. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan, keteguhan dalam beriman untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat kegelisahan, kegundahan di dalam hati kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita semuanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.